إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمرنا بالاتحاد والأخوة والذي شرع علينا بالمسارعة وبالمسابقة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده والذي سن علينا بالاستقامة اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا معاشر الجماعة أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وقال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. Sidang Jumat Masjid Al-Ghafur yang insyaallah dimuliakan Allah, diridhai Allah, dirahmati Allah, bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Kita tentu tidak henti-hentinya saling mengingatkan jamaah sekalian di bulan yang penuh ampunan, di bulan yang penuh barakah, di bulan berlipat gandanya pahala yang pada akhirnya bermuara kepada perintah, anjuran, motivasi, semangat, spirit agar kita senantiasa menjadi manusia-manusia yang berjiwa takwa Allah. Karena dengan takwa Allah inilah jaminan Allah bahwa kita akan dimuliakan Allah di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka di dalam Al-Hujurat 13 seakan-akan ayat ini ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha, yang pada akhirnya kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Ayat-ayat ini seakan-akan memberikan cerminan kepada kita bahwa di tengah-tengah pergaulan manusia, di tengah hiruk pikuknya kita bersama sebagai makhluk sosial masyarakat ini, tentu kita diharapkan menjadi manusia-manusia terbaik. Yang kemudian di dalam surah Al-Imran juga disebutkan kuntum khaira ummah, jadilah kalian itu sebaik-baik umat. Dan ternyata orang yang paling baik, manusia yang paling mulia adalah indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Dan ternyata ketakwaan ini oleh Allah digodok di kawah condro di muka melalui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui amaliyah-amaliyah, agenda-agenda, kegiatan-kegiatan Ramadan yang tanpa terasa hari ini sudah sampai agenda yang ke-25. Dan jemaah sekalian, tanpa terasa Ramadan yang kita dambakan setahun selalu kita harapkan kedatangannya, ternyata sebentar lagi akan meninggalkan kita. Dan tentunya jamaah sekalian, dengan semakin menipisnya waktu yang disediakan Allah di bulan suci Ramadan ini, tentunya harus membuat kita semakin semangat, menjadikan spirit di dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian, apa saja yang menjadikan spirit Ramadan di dalam kehidupan kita? Yang pertama jamaah, tingkatkan muhasabah kita, introspeksi diri kita. Sudah 25 hari kita berpuasa Ramadan, 25 malam kita tarawih, 25 hari kita bertadarus, berzikir dan sebagainya. Sudahkah ibadah-ibadah mahdhah, bahkan ibadah-ibadah sosial kita ini sudah benar-benar mencerminkan mendarah daging di dalam kehidupan kita, mencapai derajat kemanisan iman kita?
wajada halawatal iman, atau hanya biasa-biasa saja, hanya rutinitas belaka. Inilah yang kemudian digambarkan oleh hadis Rasulullah, hasibu anfusakum, hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan sampai kula jenengan jamaah sekalian, semakin akhir Ramadan yang kita bahas hanya pro kontra masalah penutupan akses-akses kita, mau mudik dan sebagainya. Mau ditutup mau tidak, marilah kita semuanya sama-sama menyemangati diri kita, semangat introspeksi diri kita, agar Ramadan kali ini seakan-akan Ramadan terakhir dalam hidup kita, yang tentu diharapkan membawa oleh-oleh yang signifikan di dalam rohani, mental, spiritual, dan bahkan fisik kita, di dalam individu dan keluarga kita, bahkan mewarnai di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai Ramadan nanti berlalu begitu saja tanpa menghasilkan apa-apa. Ibarat kita di training oleh Allah, kita ditatar oleh Allah, seminar oleh Allah, ternyata hasilnya hanya begitu-begitu aja. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah yang harus kita jadikan sebagai spirit kita di akhir Ramadan ini, untuk kemudian masih ada sisa-sisa waktu ini, lalu menginjak yang kedua, meningkatkan musara'ah kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, di dalam surah Ali Imran ayat 133. Dalam konteks individu, ada orang ataupun tidak, kita bersaing maupun tidak, kita tentu bergegas, kita lebih semangat lagi di akhir-akhir Ramadan ini jamaah sekalian, untuk benar-benar berharap, seakan-akan kita harus yakin, khaufa wa tama'a, kita takut jangan-jangan istighfar kita, salat-salat kita, tarawih kita, puasa kita belum jadi jaminan dosa-dosa kita terampunkan. Yang pada akhirnya kemudian tama'a, benar-benar berharap dengan penuh semangat bahwa akhir Ramadan ini harus menjadikan keyakinan dalam diri kita, harus mendapatkan ampunan Allah serta surganya. Sehingga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping sering membaca Allahumma innaka afun karim, kita juga diharapkan selalu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Benar-benar akhir Ramadan ini puncak kegiatan kita, tentu semakin berat jamaah sekalian, tapi al ajru biqadri ta'ab, pahala sebesar apapun, sebagaimana seberat apapun yang kita kerjakan. Inilah jamaah sekalian, dalam konteks individu kita bermusyawarah, dalam konteks kita bermasyarakat, di tengah-tengah kita sama-sama hamba-hamba Allah, ada konteksnya bermusabaqah. Di dalam surah Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka'ardhis sama'i wal ard. Sedikit berbeda jamaah sekalian, tapi konteksnya sama. Kita berkompetitif dengan teman-teman kita yang lain, bahkan dengan putra-putri kita sekalipun. Jangan sampai kita biasa-biasa saja ketika melihat putra-putri kita, remaja Masjid Al-Ghafur yang begitu tekun mengaji, tahfidzul Quran. Kita yang sudah sepuh, tinggal sisa-sisa umur kita, ternyata kita santai-santai saja. Bukankah kita dianjurkan, ada dua iri yang dibolehkan, bahkan dianjurkan di dalam hadis sahih Rasulullah. Ada dua iri yang sangat dianjurkan Rasulullah, yaitu iri yang pertama ketika ada saudara kita yang diberikan kemampuan secara materi dan rajin bersedekah di jalan Allah, dan yang kedua ketika ada orang lain yang hafal Quran, belajar Al-Quran, tadarus Al-Quran, lalu kemudian iri kepadanya untuk bertekad setidak-tidaknya menyamai mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah konteksnya bermusabaqah. Lalu kemudian spirit kita berikutnya adalah istiqamah, sebagaimana firman Allah surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Dalam beberapa tafsir disebutkan orang-orang yang sudah masuk dalam koridor beriman kepada Allah, benar-benar mengakui sebagai hamba Allah, semua ibadah dilaksanakan karena Allah selama Ramadan sampai hari yang ke-25 ini jamaah sekalian. Panjenengan sudah melakukan segala macam amal-amal ibadah dengan penuh semangat yang luar biasa.
tinggal kemudian tsumastaqamu, tinggal continue di dalam segala aspek kehidupan kita. Sedekah yang sudah kita lakukan, semangat tilawah tadarus bersama teman-teman kita yang sudah kita rutinkan, hendaknya kita kemudian istiqomah di luar bulan suci Ramadan nanti. Mulai saat ini sudah kita spiritkan agar istiqomah ini menjadi oleh-oleh terpenting selama bulan suci Ramadan yang kita lewati jamaah sekalian. Istiqomah ini yang kemudian tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Allah tidak segan-segan menurunkan para malaikat, memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin yang istiqomah itu, agar tidak bersedih, tidak susah, semuanya sudah ditanggung Allah Subhanahu wa taala. La tahzan innallaha ma'ana. Lalu kemudian wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, bahkan diberikan kabar gembira di surga Allah yang akan datang. Selaras dengan sabda Rasulullah, lis-shaimi farhatun 'inda iftarih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dua kegembiraan yang luar biasa tatkala panjenengan berbuka puasa, berhari raya, terlepas dari teknisnya apa, yang jelas Idul Fitri adalah kembali fitrah kita. Inilah yang luar biasa yang membuat kita sangat gembira di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh lebih menggembirakan kita jamaah sekalian adalah ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah nanti di surganya berjumpa dengannya dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan ridha dan diridhai. Dan itu semuanya tidak bisa diukur dengan apapun juga jamaah sekalian. Dan itu pula yang kita harapkan selama ini, agar kita selama di dunia yang mengabdi kepadanya nanti akan mendapatkan ridhonya, kasih sayangnya dengan berjumpa dengan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada akhirnya di Ramadan akhir-akhir ini jamaah sekalian, karena kita tidak yakin akan berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan, maka tidak kalah pentingnya banyak-banyaklah berdoa penuh harap agar Allah berkenan bisa memperjumpakan kembali bulan suci di tahun depan. Karena mungkin Ramadan kali ini masih banyak kekurangan kita. Lailatul Qadar yang kita harapkan belum tentu dapat kita lalui, karena kadang-kadang kita banyak tidur dan banyak makannya. Maka mudah-mudahan sekalipun Ramadan kali ini barangkali belum sempurna, Allah memberikan kesempatan di sisa-sisa usia kita untuk berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Berharap senantiasa Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat, dengan rahmat Allah sekeluarga, bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.